Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan, kekuatan dan keteguhan hati menjadi sebuah hal yang sangat penting buat kita orang percaya hari-hari ini. Untuk kita bisa melakukan tugas dari Tuhan, melakukan tanggung jawab dari Tuhan, kita perlu kekuatan dan keteguhan hati. Ya, sebagai seorang suami saja kita perlu kuat dan teguh untuk menjadi imam di dalam keluarga kita. Sebagai seorang istri, ibu-ibu harus punya kekuatan dan keteguhan hati untuk apa? Untuk bisa mendidik anak-anak. Dan sebagai anak-anak kita juga harus punya kekuatan dan keteguhan hati untuk menjadi anak yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau terhadap orang tua kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apapun diperlukan yang namanya kekuatan dan keteguhan hati. Oleh itulah maka pemazmur di dalam Mazmur 31 ayat 25 berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Kita benar punya pengharapan kepada Tuhan, tetapi pengharapan itu menjadi sebuah hal yang sia-sia ketika kita tidak punya kekuatan dan keteguhan hati. Pemazmur menjelaskan, penting buat kita ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus terpaut dengan sumber pengharapan itu. Saya analogikan begini saudara, ketika saudara ikut fitness atau gym begitu, saudara ada yang namanya angkat beban, maka beban itu disesuaikan dengan kekuatan saudara. Misal, kalau saya mungkin 2 kilo ya cukup, 5 kilo ya cukup. Tapi kalau udah mulai 20 kilo, apalagi 50 kilo, mungkin saya nggak kuat. Nah itu sama halnya dengan kita, kerohanian kita. Bagaimana kita dengan Tuhan itu menjadi ukuran yang penting untuk bisa menghadapi masalah kita. Makanya otot-otot rohani kita harus dilatih. Kalau orang dunia saja jaga kesehatannya dengan fitness, dengan nge-gym, bagaimana dengan kita? Kita penting terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan untuk kita bisa mengalami juga. Meneguhkan hati dengan apa? Percaya kepada janji-janji Tuhan. Seperti pemazmur katakan, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang mau terus kuat dan meneguhkan hatinya. Kalau bangsa Israel dengan pengharapannya untuk masuk ke tanah Kanaan, dengan kekuatan dan keteguhan hatinya, mereka bisa mendapatkan janji itu. Kalau para rasul, para nabi terdahulu yang sudah menjadi saksi iman buat kita, bisa mengalami hal itu. Tentu hari ini saudara dan saya pun dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus kuat dan teguh di dalam mengiring Tuhan. Selamat hidup dalam kekuatan, selamat hidup dalam keteguhan hati bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.